Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Gobswell. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang sampel ataupun contoh aplikasi dari sederhana, dari bagaimana itu cara kita bisa mengkontrol servo. Di sini kita memakai servo Panasonic. Kita akan mencoba mengendalikannya atau mengontrol servo tersebut dengan menggunakan PLC. Untuk konten kali ini kita hanya menjelaskan tentang contoh simpelnya saja, jadi bukan aplikasi yang rumit, namun aplikasi sederhananya, yaitu untuk jogging maupun untuk pulse-nya. Jadi nanti akan dijelaskan tentang dari segi wiring maupun dari segi programnya di PLC-nya. Jadi kita untuk kali ini menggunakan servo Panasonic dan juga menggunakan PLC dari Panasonic juga. Di sini kita menggunakan Panasonic XP Sigma series. Jadi mungkin untuk konten kali ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua, sehingga nanti dapat diterapkan di project ataupun di kesempatan teman-teman untuk mencobanya. Semoga dapat menginspirasi. Kita langsung saja menuju ke pembahasan untuk konten kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju pembahasan. Sebelum kita masuk ke aplikasi kontrol untuk servo, kita perlu tahu dulu tentang alat yang kita pakai saat ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum familiar dengan PLC Panasonic. Salah satunya saya akan jelaskan secara singkat untuk PLC Panasonic ini yang akan kita pakai untuk mengkontrol servo Panasonic ini. Jadi semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Jadi langsung saja, untuk saat ini kita menggunakan PLC Panasonic seri EP Sigma. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi modelnya dia kecil seperti ini. Kemudian untuk CPU nya sendiri dia terdiri ada 3. Ada seri FPG C28P, ada C32T2H, ada juga C24R2H. Untuk yang ini seri relay, ini untuk transistor, ini transistornya seperti ini. Ini untuk NPN, yang ini untuk PNP. Jadi untuk catatan, jika kita ingin menggunakan pulse output untuk mengkontrol servo, kita tidak bisa memakai seri yang relay output. Jadi kita harus memakai yang transistor output. Kita bisa pakai yang C32T2H. Jadi jangan memakai yang relay output. Ini untuk CPU yang ada di PLC Panasonic. Nah, kemudian PLC ini sendiri dapat dikomunikasikan dengan ini, jumlahnya bisa dikasih expansion 3 ke kanan dan 4 ke kiri. Jadi bisa dikomunikasikan dengan FPG, expansion FPG maupun expansion FV0R. Jadi ini contoh-contoh expansionnya. Untuk yang sisi kirinya ini ada untuk I/O, untuk memori, ini untuk AirTag nya, untuk sistem AirTag. Kemudian ini ada juga ini untuk position. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak membahas tentang expansion position ini, karena kita nanti akan menggunakan pulse output yang sudah built-in di CPU nya. Kalau untuk expansion ini sendiri terdiri dari 2, yaitu untuk line drive dan juga transistor. Ini yang 1 aksis, ada yang juga yang 2 aksis. Jadi menyesuaikan kebutuhan saja nanti menggunakan ada berapa aksis servonya, seperti itu. Ini untuk left set juga sama, untuk komunikasi. Kemudian ini untuk yang right set atau kanannya, kita bisa memakai expansion dari FV0R atau FV0 seperti ini. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu. Itu tidak saya jelaskan secara detail untuk pemakaian expansionnya ini, karena kita fokus di pulse outputnya yang akan kita pakai untuk mengkontrol servo Panasonic dengan position mode seperti itu. Nah, seperti ini bisa dicari di Google atau dimanapun bisa dicari sih
untuk katalognya untuk lebih detail dari teman-teman. Kemudian untuk build-nya sendiri terdiri dari dua channel untuk FV Sigma ini. Jadi itu untuk penjelasan singkat dari PLC Panasonic yang akan kita pakai untuk mengkontrol servo motor Panasonic. Baik teman-teman, setelah kita mengenal tentang alat yang kita pakai tadi PLC-nya, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat terkait servo yang akan kita pakai saat ini. Untuk kali ini saya akan menggunakan servo dari brand Panasonic. Jadi kalau teman-teman pakai brand lain nanti bisa menyesuaikan ya teman-teman, karena saya rasa untuk di servo itu hampir mirip, hanya saja nanti mungkin nomor pinnya atau seperti apa nanti bisa disesuaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti dapat menjadi referensi dan dapat menjadi pertimbangan buat teman-teman juga. Secara sekilas saja, langsung saja kita akan memakai tentang servo motor dari Panasonic. Nah, kalau servo motor pasti kita terdiri dari dua, yaitu servo motornya itu sendiri, kemudian pasangannya adalah servo drive. Nah, servo drive-nya sendiri itu adalah nanti yang akan terhubung dengan PLC ataupun sinyal pulse output kita yang kita keluarkan dari PLC tadi. Jadi bentuknya seperti ini drivernya, kemudian untuk motornya seperti ini. Nah, untuk jenisnya sendiri seperti ini tampilan lebih dekatnya. Ini ada beberapa komponennya, dia ada beberapa soketnya, nanti saya jelaskan. Untuk tipe sendiri ini kita membahas tentang seri yang terbaru dari Panasonic, yaitu A6 series. Kemudian untuk tipe-tipenya ada di sini. Kita ada tersedia dari seri 50 watt sampai yang 5 kW di sini. Nah, untuk tipenya yang akan dipakai nanti menyesuaikan dengan teman-teman semua. Di sini bisa kita pilih dari yang bentuknya ada yang menggunakan brake maupun nggak pakai, kemudian shaftnya mau yang pakai giwe atau spi ataupun yang round, ataupun pakai oil seal atau tidak, ini bisa kita pakai. Kemudian untuk dari tipe drivernya sendiri di sini dia terdiri dari, ada kodenya untuk yang belakang nanti SE atau SF. Kalau E dia hanya untuk pulse, tipe pulse. Kemudian SF itu bisa multifunction, jadi ada tiganya, pulse, velocity maupun full close. Atau velocity itu analog. Jadi PLC Panasonic itu dapat digunakan dengan 3 mode, yaitu position, velocity maupun full close. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang cara mengkontrol servo Panasonic dengan position mode. Jadi saya tidak membahas secara detail terkait yang velocity maupun yang full close. Jadi untuk pemilihan tipe drivernya sendiri harus diperhatikan ya teman-teman untuk tipenya itu. Jadi untuk amannya kita bisa pakai SF, seri yang SF seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini. Kita perkecil dulu. Nah, untuk tampilan drivernya yang nanti akan kita sambungkan ke PLC bisa seperti ini. Kalau kita tadi pakai PLC pulsnya, kita nanti masuk ke X4 ini. Untuk ini untuk powernya, ini yang ke motor, ini jika kita menggunakan brake resistor, ini nanti yang tersambung dengan encoder motor. Ini untuk kita komunikasi dengan PC nanti dengan software Panatem seperti itu. Ini untuk safety-nya. Ini untuk kita komunikasi dengan menggunakan RS232 atau RS485. Untuk yang bawah ini nanti digunakan untuk external scale, bisa menggunakan encoder yang berada di luar seperti itu. Jadi untuk tampilan secara garis besarnya seperti ini untuk gambarannya. Jadi ini tadi untuk motor. Jadi dari motor ada dua kabel motor dan kabel encoder. Kabel motor masuk ke sini XB, dan juga untuk encodernya masuk ke X6 seperti itu. Itu penjelasan secara singkat untuk servo Panasonic yang akan kita pakai saat ini. Baik teman-teman, langsung saja setelah kita sudah mendengarkan tentang pendahuluan atau pengenalan dari
alat-alat yang kita gunakan, yaitu PLC maupun servo Panasonicnya. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang wiring yang kita gunakan di PLC-nya yang bisa kita gunakan untuk konten kali ini atau percobaan kali ini. Jika kita menggunakan FV Sigma dan ingin menggunakan built-in dari pulse dari PLC tersebut, untuk FV Sigma sendiri tersedia dua channel, yaitu channel 0 dan channel 2. Di sini kita bisa menggunakan, jika kita menggunakan channel 0, kita bisa menggunakan Y0 dan Y1 nya. Kemudian untuk channel 2, jika kita menggunakan channel 2, kita bisa memakai Y3 dan Y4. Di sini Y0 dia sebagai CW ataupun PLS nya atau pulse, kemudian Y1 nya sebagai CCW atau sen nya. Kemudian karena di PLC Panasonic ini tersedia dua mode tipe keluaran pulse-nya, yaitu CW CCW maupun pulse sign. Jadi bisa disesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman pakai. Jadi kita bisa memakai dua aksis di sini. Kita bisa pilih salah satu atau memakai keduanya. Ini sudah built-in, jadi tidak perlu tambahan expansion lagi jika kita hanya menggunakan dua aksis. Ini tidak bisa diganti, jadi ini udah emang dipakai khusus untuk pulse output, tapi juga bisa digunakan untuk digital biasa. Kita bisa pilih dia difungsikan sebagai pulse output maupun sebagai output digital biasa, seperti itu. Ini untuk dari wiring yang PLC nya. Untuk outputnya yang ke driver servo. Nah, untuk sinyal alarm maupun sinyal ready dari driver pun bisa kita ambil dan kita masukkan ke, mungkin bisa masukkan ke X0 atau X berapa untuk input di PLC nya, seperti itu. Itu penjelasan untuk dari yang segi wiring di PLC. Kemudian untuk wiring yang ada di servonya seperti ini ada di manualnya, bisa dicari teman-teman semua. Bisa cari di A6 manual gitu, nanti keluar. Di sini tersedia untuk sampel untuk yang position control mode. Di sini tersedia banyak sekali pin yang bisa kita gunakan. Namun untuk aplikasi sebenarnya tidak harus semua, sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Contohnya untuk servo ready, alarm, ini kita ambil salah satu, itu bisa. Ini nanti yang dari servo ready plus ini nanti yang kita masukkan ke input PLC. Nah, untuk lebih jelasnya wiring apa saja yang kita gunakan untuk aplikasi sederhananya, kita bisa mulai di sini. Jadi tampilannya seperti ini, position mode-nya kita bisa, powernya kita sambungkan, motor kita sambungkan, encoder kita sambungkan. Kemudian nantinya di sini di X4 ini nanti untuk interface-nya atau sinyal-sinyal pulse output-nya tadi masuk. Pertama kita harus memastikan dulu wiring-wiringnya, yang pasti powernya jangan sampai salah. Kemudian jika menggunakan brake, kita rilis dulu brake-nya. Nah, untuk wiring yang kita pakai di servonya sendiri, ini mungkin menjadi referensi untuk aplikasi sederhana. Yang pertama pasti kita membutuhkan servo on di sini. Untuk bahasanya dia itu untuk servonya siap untuk kita pakai. Jadi di pin nomor 29 ini kita masukkan minus atau com. Nah, untuk wiringnya sendiri, jika kita menggunakan power supply 24 volt, kita masukkan plusnya ke com atau pin 7, kemudian minusnya di com minus. Jadi nanti untuk yang masuk ke servo on ini nanti yang dari output dari PLC. Misal kita memakai YA atau Y9 seperti itu, kita masukkan ke servo on nya. Dengan catatan untuk outputnya dari PLC nya nanti kita memakai output NPN atau keluarannya nolnya, seperti itu. Kemudian untuk yang pertama tadi servo on, kemudian ini kita masuk ke pulse nya yang kita pakai tadi di FV Sigma. Tadi kan tersedia dua channel, kita bisa pilih salah satu. Untuk jenisnya sendiri di servo Panasonic ini bisa menghandle dua tipe pulse, yaitu ini untuk line drive dengan tipe keluaran line drive, kemudian ada juga yang open collector. Nah, untuk built-in pulse output dari FV Sigma itu sendiri itu adalah open collector, jadi kita bisa memakai wiring yang ini sebagai referensi.
Jika kita menggunakan wiring yang model seperti ini menggunakan pulse 1 dan pulse 2 dan sin 1 dan sin 2, kita harus menggunakan resistor. Jadi di sini ada keterangan resistor yang kita butuhkan, atau kita bisa memakai OPC-nya. Jadi kita tidak memakai pulse 1 maupun sin 1 tapi OPC-nya. Jadi OPC-nya nanti kita kasih 24 volt dari power supply. Kemudian nanti untuk yang pulse 2 sama sin 2 nanti kita ambilkan dari output dari PLC tadi. Jadi misalkan tadi kita memakai channel 0, berarti pulse-nya kita masukkan Y0, sin-nya kita masukkan Y1, seperti itu. Jadi nanti di sini pulse-nya ini kita masukkan Y0, ininya kita masukkan Y1. Jadi dari PLC ini nanti, bukan on off-nya ini nanti dari PLC. Untuk input pulse-nya sendiri maksimalnya dia 200 kilo pulse per second, seperti itu. Nah, itu untuk wiringnya. Jadi sebenarnya untuk wiring, kalau untuk aplikasi sederhana tidak terlalu banyak yang bisa kita gunakan, atau tidak perlu banyak yang harus kita gunakan. Kita bisa hanya memakai servo on aja. Untuk aplikasi yang lain menyesuaikan. Jadi servo on, yang pasti kita butuh servo on dan juga pulse. Sebenarnya dua ini sudah cukup, namun untuk yang lain bisa menyesuaikan. Seperti misal untuk alarm clear, jadi nanti kalau servonya alarm, kita bisa men-trigger untuk meresetnya dari tombol ataupun dari PLC, seperti itu bisa kita pakai. Kemudian untuk servo ready ini untuk jika kondisi tidak ada alarm, dia menjadi indikator ke PLC, juga bisa kita pakai. Ini nanti yang kita masukkan ke PLC nya, seperti itu. Itu untuk wiring yang bisa kita gunakan dari segi PLC maupun dari driver servonya. Jadi dengan menggunakan beberapa pin itu tadi, kita sudah bisa menjalankan servo, seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita sudah mengetahui wiring dari segi PLC maupun dari segi servonya, kita bisa langsung lanjut untuk contoh programnya, cara memprogram di PLC nya maupun parameter yang perlu kita setting di driver servonya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan software FWin GR7S. Jadi ini FWin GR7S untuk memprogram dari PLC FV Sigma tadi. Untuk pertama kita bisa new FV Sigma, kita bisa pakai FV Sigma. Oke. Nah, untuk tadi wiring, dari segi wiring tadi kita kan perlu menggunakan servo on. Nah, ini kita bisa pakai untuk misalkan kita pakai ini nanti tombol untuk menyalakan dari Y9. Nah, untuk Y9 nya sendiri nanti sebagai servo on. Ini untuk ini nanti beratnya nanti untuk push button servo on. Nah, seperti ini untuk tombolnya. Jadi saat kita tekan nanti untuk Y9 ini nanti yang akan masuk ke servo on pin 29 nanti. Jadi kita bisa pakai seperti itu. Kemudian kita juga bisa pakai untuk sinyal dari alarm ready nya, untuk nanti indikasi servonya siap atau tidak, bisa kita pakai. Tadi misalkan kita masukkan di X0 misalkan, kita kemudian untuk indikator lampunya kita kasih ke 100 misalkan. Ini nanti kita kasih nama untuk servo ready. Nah, ini lagi nanti untuk indikator servo ready. Nah, untuk ini sendiri X0 nanti kita bisa ambilkan dari pin 35 ini. Servo ready plus ini bisa kita tarik, kemudian kita masukkan ke X0 seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk pulse nya sendiri, untuk mengontrolnya sendiri, kita bisa pakai menggunakan di sini tersedia namanya wizard, kemudian position. Di sini CPU command input,
kita klik, kemudian kita pilih yang jog misalkan. Untuk yang lain nanti bisa dipelajari teman-teman semua di manual programmingnya dari Panasonic itu sendiri. Di sini saya kasih contoh satu, yaitu untuk jog operation. Nah, di sini kita bisa langsung keluar tabelnya, bisa kita isi. Starting condition ini kita yang akan kita gunakan untuk perintahnya nanti, joggingnya mulainya nanti. Misalkan kita pakai alamat R, mau kita kasih R200 misalkan. Kemudian DT nanti untuk menyimpan komennya itu kita contoh saja DT100. Kemudian kita pilih tadi, karena built-in tersedia dua, yaitu channel 0 dan channel 2. Kita bisa pilih salah satu, misalkan kita pakai channel 0. Kemudian ini kita bisa pilih juga pilihannya menggunakan target atau enggak. Kita tidak menggunakan target. Kemudian datinya juga bisa kita pilih, kemudian frekuensi range-nya juga bisa kita pilih, kemudian outputnya. Nah, ini tadi tersedia di Panasonic ini ada dua, yaitu CW CCW maupun pulse sine. Jadi kalau kita mau menggunakan pulse yang outputnya keluarannya CW maupun CCW, bisa kita pilih salah satu. Nanti kita bisa coba CW maupun CCW. Kemudian ada juga jika kita menggunakan pulse atau sine, bisa kita pilih yang ini. Jadi kita contoh saja satu, pakai yang CW. Kemudian ini frekuensinya kita masukkan, misalkan 200 Hz. Oke. Nah, nanti langsung otomatis jadi program dia. Seperti itu programnya. Kita akan pakai CW CCW tadi dengan program seperti ini. Kita bisa lihat juga ini yang CW tadi. Kasih keterangan saja, ini yang CW jog. Kemudian kita misalkan nih, kita bandingkan dengan yang CCW. Ini bisa kita ganti, ini R201, ini kita kasih R110. Nah, ini kita bisa ganti misal CCW. Nah, seperti ini. Bedanya di sini nanti bisa dilihat H0 H1 kodenya. Untuk detail ininya bisa dipelajari di manualnya secara garis besar seperti ini, namun untuk detail harus teman-teman baca di manualnya. Ini penjelasan secara singkatnya saja, ini untuk yang CCW jog. Nah, untuk yang mode yang lain tadi kita bisa pakai pulse atau sine seperti ini, sama urutannya kita ganti, misalkan 102, ini kita ganti 120. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, ini mau directional out atau enggak, bisa kita pilih. Itu bisa kita pilih. Nanti ngaruh di kodenya ini seperti itu. Jadi kita bisa pakai menyesuaikan untuk kebutuhannya, nanti detailnya bisa dibaca lebih detailnya. Ini sebagai contoh saja. Itu dari program dari PLC sebenarnya hanya membutuhkan ini saja sudah bisa menjalankan servo. Jadi enggak yang perlu banyak seperti itu. Ini untuk jog mungkin sekilas. Untuk yang tipenya, untuk jog kan untuk satu speed ya. Kalau kita menggunakan untuk mengkontrol servonya, untuk kita bisa kontrol berapa kali putaran, kita bisa menggunakan 171 ini. Sama caranya, tinggal ngisi aja nanti. Misalkan ini DT nya 200 channel 1. Nah, ini kita bisa ini. Kalau di sini pilihannya ada juga initial speednya, maksimum speednya, acceleration-nya, target value pulse-nya, seperti itu. Ini bisa kita pilih mau increment atau absolute, mau pulse CW atau pulse sine. Kita coba increment CW. Initial speednya misal 1, maksimum speednya misal kita kasih 200 Hz. Acceleration-nya kita kasih 30 karena ini paling kecil 30. Kemudian target value-nya ini nanti yang mau kita inginkan, kita mau perintah kita ini nanti akan mengeluarkan pulse sejumlah berapa. Misal kita kasih 10.000, ya nanti kita keluarannya saat ini di trigger R208 di trigger akan mengeluarkan 1000 pulse dengan speed maksimalnya dia 200 Hz seperti itu. Tinggal kita oke, nanti akan keluar seperti ini. Udah jadi programnya, jadi tinggal diganti saja seperti itu. Kalau emang nanti kan ini untuk target value nya tadi 10.000. Nah,
Jika teman-teman ingin ini nanti bisa dirubah-rubah dan dimasukkan HMI, ini bisa kita rubah ke data register. Misalkan kita kasih alamat di DT misalkan 300. Nah seperti ini. Nah ini nanti DT nya bisa kita isi ganti-ganti, bisa kita ganti, kita masukkan HMI, bisa kita ganti-ganti targetnya mau berapa pulse, seperti itu. Itu dari segi program di PLC nya, dan ini contoh di seri FP Sigma. Untuk seri yang lain bisa menyesuaikan, detailnya ada di manualnya. Jadi emang teman-teman juga harus mau membaca ya untuk bisa lebih detailnya. Untuk aplikasi lebih detail saya hanya memberikan sampel secara simpelnya saja. Ini untuk programnya. Kemudian parameter apa saja yang kita perlukan kita rubah dari segi servo drive nya kita akan bahas. Sebenarnya untuk parameter sendiri ada banyak sekali parameter yang ada di servo, namun di sini bisa saya sebutkan beberapa parameter inti saja yang bisa kita setting, dan itu bisa kita setting untuk kemudian bisa menggerakkan servo tersebut. Yang pertama parameter 001 pasti kita harus rubah posisi ininya control mode-nya ke position mode, karena dia kan ada 3 modenya, ada beberapa mode, ada position, velocity, torsi, dan juga bisa kombinasi. Kita pilih dulu, itu kita isi 0 untuk parameter 001. Kemudian ini untuk travelnya, karena di sini saya tidak memakai jadi saya pasti 1, jadi dia invalid. Kalau nanti teman-teman pakai tinggal nanti dirubah saja. Untuk detailnya juga ada di manualnya dari servo Panasonic. Untuk kemudian ini kita bisa milih juga di PR005, ini nanti ngaruh ke jenis pulse nya. Jadi tadi bisa disebutkan ada line drive dan juga photocoupler, karena kita memakainya dari built-in nya maka itu photocoupler, jadi PR005 kita isi 0. Kemudian untuk ini PR06 dan PR07. Jadi di servo Panasonic ini bisa menghandle 3 jenis pulse, 3 jenis tipe pulse, yaitu pertama abipas, kemudian CW ini kita menyebutnya, ataupun pulse sign. Nah ini tergantung dari yang kita buat tadi, teman-teman tadi di sini tadi ini kan ada pilihannya, misalkan ini. Nah di sini kan ada pilihannya CW atau pulse sign. Kalau PLC Panasonic sendiri hanya menghandle 2 di antara 3 ini tadi, 3 pilihan tadi. Jadi antaranya ini atau ini. Jika kita memakai CW ya nanti settingannya 0 nya bisa kita 006 nya kita isi 0, 007 nya kita isi 1. Ini tergantung dari teman-teman semua. Ini nanti ngaruh ke output dari PLC nya dan masuknya ke sini. Jadi misalkan teman-teman keluarannya tadi di setting CW, kemudian di sini di setting 3, nanti juga akan bermasalah dari teman-teman. Untuk putarannya pasti tidak bisa bolak-balik seperti itu. Ini untuk parameter 6 dan 7 di drive Panasonic. Kemudian ini untuk ini bit input ini sebenarnya untuk menghalangi pulse. Jadi meskipun pulse-nya ada, kalau ini kita bisa fokus di 33 ini ya. Nah ini kalau kita pakai ini bisa kita pakai atau enggak. Untuk saat ini kita tidak pakai, jadi kita invalid, kita 1. Jika itu nilainya kita kasih 0 valid, jadi kalau di pin nomor 33 ini kita ada inputan, otomatis meskipun di sini ada pulse masuk, dia tetap tidak bisa bergerak atau stop lah bahasanya perintah untuk stop meskipun pulse masih ada, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jika 518 ini nanti valid, maka command push akan diabaikan jika tidak tersambung dengan COM. Jadi kalau malah tidak tersambung itu nanti malah ininya command push-nya itu tidak dianggap. Seperti itu. Untuk dari segi parameter sebenarnya itu saja, dan tambahannya mungkin kalau di parameter servo itu nanti ada di parameter 008. Sebentar saya carikan parameter 008. Nah ini kita menyebutnya PPR atau pulse per revolution. Nah ini adalah settingan dimana kita menginginkan servo kita nanti itu membutuhkan berapa pulse untuk dapat menggerakkan
motor tersebut 1 kali putaran. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita menyeting di 008 ini 10.000. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di sini, untuk target pulse, target value-nya misal kita kasih 10.000, di sini kita kasih 10.000. Jika dengan settingan di sini juga 10.000, maka saat kita menekan tombol ini tadi, kita tekan perintah ini tadi, kita tekan perintahnya, otomatis nanti servonya akan berputar 1 kali putaran. Jika kita memberi pulse dari PLC-nya 5.000 atau setengahnya ini, ya nanti servonya cuma berputar setengah putaran. Jika kita memberi 50.000 dari PLC-nya, otomatis nanti berputar 5 kali putaran. Jadi ini harus kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mau kita setting berapa menyesuaikan kebutuhan kita. Ini untuk yang pulse inputnya. Jadi pulse input dari driver servonya kita membutuhkan berapa. Ada juga untuk driver. Nah, untuk driver untuk pulse inputnya untuk seri yang A6 ini sudah ada 008. Namun di seri-seri yang lama, seri A4 itu tidak ada parameter yang langsung bisa dikumpulkan di satu tempat seperti ini, namun terdiri dari 2 parameter yang harus kita kalkulasi, yaitu denominator dan numerator. Kita juga bisa pakai dua parameter ini untuk menjadi PPR. Jadi misal di sini nilainya diisi 0, misalkan 08, di 008 kita isi 0, otomatis yang dipakai nanti parameter 9 dan parameter 10, yaitu di sini dengan rumusnya nanti denominator per numerator dikali encoder dari servo tersebut. Jadi kita tahunya encoder di mana, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ini kita bisa lihat. Nah, nih nilainya ini. Jadi denom, jadi rumusnya nanti kita bisa memakainya denominator per numerator dikali dengan encoder. Jadi sebagai contoh tadi misalkan ini 8.388.608. Jadi kita bisa setting tadi misalkan ini numeratornya 8388 sesuai dengan encodernya, tinggal nanti atasnya kita kasih 10.000, otomatis PPR-nya nanti juga 10.000. Jadi 10.000 per 8388608 dikali 8388608, jadi ketemunya 10.000 seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini. Untuk yang seri terbaru sudah ada yang bisa kita gunakan langsung PR008, namun di seri yang lama A4 atau sebelumnya dia tidak ada untuk parameter yang langsung PPR ini, namun kita harus menggunakan rumus untuk menghitungnya seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan alat yang digunakan teman-teman aja. Nanti ini saya memberikan contoh untuk yang seri terbaru yaitu A6 seperti itu. Jadi kita bisa setting ini menyesuaikan dengan ini, merupakan salah satu parameter kunci dari kita menggunakan position mode di servo. Jadi bisa diperhatikan teman-teman semua. Ini untuk gambarannya, jika PR8 nya kita isi 0, kita menggunakan PR8 dan PR9 dan PR10. Kalau PR8 nya ada isinya, otomatis PR9 nya nggak ada efeknya dia. Untuk kemudian misalkan tadi untuk nilainya 0, otomatis encodernya nanti kita bisa pakai di PR10, itu juga sebagai perhatian. Atau jika keduanya PR9 dan 10 nya juga ada isinya, otomatis dengan yang rumus saya sebutkan tadi kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau nilainya 0, kita bisa isi di 10 nya ini aja, PR10 nya kita isi 10.000 ya, dia PPR nya 10.000 seperti itu. Untuk kemudian untuk pulse output ini juga sama. Jadi
Kalau pulse input adalah perintah yang diperlukan dari PLC untuk diterima di driver servo untuk memutar motor 1 kali putaran. Untuk PR11 ini adalah keluarannya. Jadi di sini di wiringnya dia, sebentar, di wiring diagramnya dia bisa kita lihat. Nah, di sini yang contoh tadi. Sebentar. Apa di sini? Nah, selain dari pulse input, tersedia juga untuk pulse output. Jadi ini feedback yang bisa kita baca juga nanti ke device lain. Jadi ini pulse input ini untuk menggerakkannya, ini adalah feedbacknya. Jadi kita bisa setting pulse outputnya ini, misal kita isi 2500 ini, nanti berarti nantinya 1 kali putaran dia akan mengeluarkan pulse sebanyak 2500, seperti itu. Jadi itu beberapa parameter yang bisa kita gunakan dari aplikasi ini. Itu adalah contoh sederhananya, aplikasi paling sederhana yang bisa kita gunakan dari segi wiring maupun programnya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua ya. Jadi ini saya menggunakan brand dari Panasonic semua. Menurut saya untuk jika nanti menggunakan brand yang lain pun tidak jauh berbeda dari aplikasi yang kita gunakan saat ini. Hanya menyesuaikan mungkin nomor parameternya, nomor pinnya, ataupun di programnya nanti agak berbeda, dalam artian dengan keyword yang sama. Baik teman-teman, saya kira itu cukup untuk konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Semoga aplikasi sederhana yang saya sampaikan ini untuk contoh simpelnya itu bisa dikembangkan teman-teman semua, menjadi referensi bagi project maupun masalah yang teman-teman hadapi saat ini. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan untuk konten-konten dari Ghostware, sehingga banyak teman-teman yang menerima setiap manfaat baiknya. Ampun untuk segala kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.